Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, makin panas. Grip Jaya versus Pemuda Pancasila saling serang. Di video kali ini, perseteruan Ormas Grip Jaya melawan Ormas Pemuda Pancasila semakin memanas. Ormas Pemuda Pancasila tak terima jika Ormas Grip mendirikan posko di Blora dan berkembang biak. Perseteruan pun semakin panas sampai terjadi saling serang antar kedua kubu. Sampai Hercules selaku Ketua Umum Grip Jaya meminta maaf dan meminta hentikan pertikaian ini. Sementara itu, Panglima Pangdam Jaya dan Polda Metro Jaya turun gunung atas perintah Pak Prabowo untuk memberantas habis premanisme dan menangkap puluhan orang preman yang diduga melakukan pungli terhadap masyarakat yang terjaring ke beberapa ormas, termasuk ormas yang berinisial G, F, dan Karang Taruna. Nah, kalau G, kalau F mungkin netizen tahu lah ya, itu apa ya kepanjangan dari G gitu ya. Nah, penasaran seperti apa videonya? Ini dia. Let's go. Wow. Wih. Pemuda Pancasila ngamuk. Wow. Pemirsa, puluhan pasukan Ormas Pemuda Pancasila di Blora, Jawa Tengah mendatangi markas Ormas Grip. Ormas Pemuda Pancasila ini tidak ingin ada Ormas Grip yang dipimpin Hercules di Blora. Buntut aksi tersebut, ratusan pasukan Ormas Grip melaporkan penggerudukan tersebut ke Polres Blora. Iya. Wow. Bakar Pemuda Pancasila. Khusus Provos punya atau berikan. Puluhan pasukan Ormas Pemuda Pancasila di Blora, Jawa Tengah mendatangi markas Ormas Grip di Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Ngawen. Ketua DPC PP Blora Munaji menyampaikan tidak ingin ada Ormas Grip di Blora karena tidak memiliki legalitas di Blora. Ia juga menganggap kehadiran Grip di Blora tidak bersahabat dengan rakyat. Guys, nah ini mungkin yang dimaksud oleh masyarakat itu yang meresahkan. Mereka antar ormas saja itu bisa saling serang, saling tak terima ya, padahal mereka sama-sama masyarakat, sama-sama organisasi masyarakat, bukan institusi-institusi pemerintahan, tapi mereka saling tak terima adanya mereka di wilayah-wilayah tertentu gitu ya. Nah ini yang bikin masyarakat yang tidak suka, yang meresahkan masyarakat dan seperti ini gitu ya. Nah jadi gimana nih tanggapan pemerintah, tanggapan institusi hukum tentang kejadian seperti ini? Oke guys, kita lanjut. Kalau mau kepengen menjadi organisasi di Blora, izin legalitas harus dipenuhi dulu. Jangan menjadi preman atau seperti itu. Ini Blora, bukan timur-timur. Buntut dari Ormas PP geruduk markas Grip di Blora, ratusan pasukan Ormas Grip dari berbagai daerah di Jawa Tengah mendatangi Blora. Mereka akan melaporkan penggerudukan tersebut ke Polres Blora. Viral, Bung Hercules tak tinggal diam. Sudah diduga begini respon Bung Hercules, Ketua Umum Grip Jaya, terkait kejadian panas di Blora antara Grip dengan PP. Dia berapa banyak sih? Datangin saja. Mana itu PP? PP itu apa itu? Ucap Bung Hercules dalam narasinya. Oh, dia berapa banyak sih? Wah, dia berapa banyak? Datangin aja di orang. Mana itu PP? PP itu apa itu PP itu? Kan selalu Ya. meremeh orang. Oh, tahun saya suruh orang, makanya saya telepon perintah 500 orang datang malu atau datang kantornya. Wah, ngamuk Hercules. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hercules, Ketua Umum DPP Grip Jaya, ingin menyampaikan bahwa kejadian di Blora adalah kesalahpahaman dan sudah diselesaikan dengan baik. Ya. Untuk itu, saya perintahkan dan instruksikan kepada jajaran Grip se-Indonesia untuk tidak terprovokasi dan tidak ada pergerakan atau tindakan lain yang dapat memperkeruh suasana dan mengganggu keamanan. Tidak boleh lagi ada konflik sesama ormas. Mari kita hidup berdampingan, jaga persatuan dan kesatuan NKRI sebagai anak bangsa.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap tuh. Panglima Bang Pangdam Hercules. Jaya Majen TNI Rafael memberikan peringatan keras pada preman berkedok ormas. Bahkan sang Jenderal Bintang 2 tersebut memberikan instruksi kepada bawahannya agar mendampingi aparat kepolisian dalam memberantas premanisme yang makin merajalela. Malam hari ini, kegiatan gabungan Operasi Berantas Jaya dilaksanakan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat dengan melibatkan ada 734 personil. 200 personil adalah petugas Polri yang tidak berseragam, kemudian 534 personil itu gabungan dari Polda, Polres, Polsek, kemudian Kodim Jakarta Barat, dan rekan-rekan dari POM TNI AL. Dari kegiatan yang dimulai dari tadi siang, dimulai dari kegiatan surveillance, kemudian penyelidikan, didapatkanlah ada 22 orang ya yang melakukan aksi preman. Bentuknya apa? Bentuknya adalah melakukan pungutan liar. Ini ada beberapa barang bukti, ya, karcis, ya, yang mereka cetak sendiri. Kemudian ini ada rekapan hasil pungutan dan hasil dialog kami semua tadi dengan rekan-rekan pedagang kaki lima. Mereka dipungut oleh beberapa orang yang tidak mau mengaku dari organisasi mana. Namun hasil pendalaman dari teman-teman kami dari jajaran reserse, mereka ada yang berasal dari sebuah ormas dengan inisial D, oknumnya ya. Kemudian yang kedua ada berasal dari ormas dengan inisial F, dan ada juga yang berasal dari Karang Taruna. Nah, berarti benar ya. Nah, ini yang tidak disukai masyarakat, guys. Ini yang harus diberantas. Ormas boleh dibangun, ormas sedemikian rupa sebagus mungkin boleh ya, yang menguntungkan masyarakat dan menjaga lingkungan masyarakat agar tetap bersih dari segala macam bentuk kekotoran, baik itu dari premanisme, kotoran apa segala macam sampah gitu, itu nggak apa-apa ya. Tetapi jika di ormas tersebut ada unsur premanisme seperti yang barusan diberitakan oleh Pak Polisi ini, nah itu yang diberantas ya. Mereka mengadakan pungli, membuat karcis sendiri atas nama mereka, dan ada itu inisial ormas ya, ada tadi inisial G, F, dan juga Karang Taruna. Nah, kira-kira tuh siapa itu yang berinisial G, yang berinisial F, dan juga Karang Taruna. Nah, ini yang harus diberantas ya. Premanisme seperti ini yang harus diberantas, bukan ormasnya gitu ya. Oke guys, lanjut. Betul, dan juga kepada MDR. Oke ya, jelas semua berarti ya. Oke, berarti tahu dong kesalahannya Pak. Bapak ada di mana? Klik. Kamu ya ngambil. Nah, klik apa klik? Bentar ya, mereka kan dari Lapak kan. Oke, dari Lapak ya. Dari Lapaknya jam apa? Siang. Kemudian klik. Klik ya. Tapi bagaimana memastikan bahwa ini nggak terulang lagi gitu loh? Ya, itu butuh kerjasama dari kita semua ya. Jadi menanggulangi ini tidak hanya satu malam ya. Jadi tadi saya ajak ketua RT, ketua RW, kita semua lah sama-sama ya. Ini ada kebutuhan teman-teman PKL mau mencari nafkah, ini gimana solusinya? Ya, Kan ya. itu yang ada lokasi ya, dikoordinir yang baik, kemudian tidak ada pungutannya resmi lah harusnya. Kemudian peruntukannya untuk kemana? Iya. Ya, berarti kan pungutan liar. Iya, betul Dan Pak. orangnya langsung mematok. Iya. Untuk kemana-kemananya tadi pedagang kita tanya nggak ada yang tahu peruntukannya kemana dan lain sebagainya. Iya. Iya, kalau masalah keamanan sih nggak. Ya, berapa anggota semua? Kami lebih dari 2 juta orang. 2 juta orang Ya. yang berseragam ini? Ya, di seluruh Indonesia. Oke. Yang punya seragam grip dan kartu anggota ya? Ya, yang by database Bang Iman. Iya, oke. Ya. Anggota GRIP ada Jadi, 2 juta orang. Mungkin ada pihak Lebih dari TNI Polri itu. Ya, Jumlahnya luar ya. biasa. Kami ada anggota aktif, ada simpatisan, ada para pengurus, ada para penasehat, para pembina, semua lengkap, kami lengkap. Bentar, saya tergoda untuk bertanya, bagaimana menghidupi 2 juta anggota itu? Nah, itu semua ini dia. mandiri. Masing-masing mandiri. Bentar. Bagaimana menghidupi 2 juta anggota tersebut? Uangnya dari mana? Coba kasih Mas. Mandiri dalam artian Grip Jaya, para anggota itu diperbolehkan mencari
pekerjaan masing-masing menggunakan bendera organisasi dengan cara yang baik, benar, tidak melanggar hukum dan norma-norma agama. Sah-sah saja. Saya sebagai sekjen GRIP, apa nggak boleh saya bekerja? Terus ketika saya bekerja, masing-masing boleh menggunakan atribut seperti bendera GRIP gitu ya, asal tidak melanggar hukum, tidak melanggar norma-norma agama. Itu maksudnya pekerja seperti apa itu? Pekerja seperti apa itu? Ya, dengan dapat uang yang halal, saya salah. Dengan status saya sebagai anggota GRIP kan tidak. Selama itu tidak melanggar hukum, selama itu tidak melanggar norma-norma agama, norma-norma adat, istiadat dan budaya kita, apa yang salah di situ, Bang Iman? Jadi, dan itu yang kemudian dijanjikan oleh GRIP, tidak akan melanggar hukum, tidak akan melanggar norma agama tadi disebutkan, dan juga adat istiadat dan budaya kita. Itu pesan ketua umum kami. Ya, oke. Berarti jelas ya. Kata beliau nih, kata Pak Sekjen GRIP Jaya ini, anggotanya berpenghasilan boleh menggunakan atribut GRIP seperti bendera GRIP gitu ya. Tetapi tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh melanggar norma-norma agama. Nah, yang baru saja terjadi ini beberapa hari yang lalu ya, baru terjadi penangkapan beberapa puluh anggota ormas dan termasuk ormas yang berinisial G. Itu ditangkap karena mereka melakukan pungli atau pungutan liar yang mereka bikin karcis sendiri dan mematok harga sendiri. Nah, setelah ditanya kepada pedagang oleh polisi, uangnya tidak tahu kegunaannya apa dan diperuntukkan untuk apa dan perginya kemana. Nah, dan keluhan tersebut telah ramai oleh masyarakat gitu ya. Masyarakat merasa tidak nyaman karena pungli tersebut. Akhirnya mereka ditangkap gitu ya. Nah, itu gimana tuh kira-kira? Apakah itu tidak melanggar hukum, tidak melanggar norma-norma agama? Gimana tuh kira-kira? Jadi seperti biasa ya, kalau mereka melanggar hukum itu namanya mereka oknum, tetapi kalau tidak mereka oknum, mereka adalah anggota. Itu saja pokoknya. Oke guys, itu reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Nah, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.